pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam. Betul. Spesifiknya apa yang Anda temukan? Pada pemeriksaan luar, kami menemukan satu orang jenazah laki-laki, kemudian masih berpakaian, menggunakan satu helai kaos lengan pendek berwarna putih dalam kondisi berlumuran darah, kemudian satu helai celana panjang bahan jeans berwarna biru. Kemudian setelah kami bersihkan jenazahnya, kami menemukan adanya beberapa luka yang kami simpulkan sebagai luka tembak. Luka tembak. Apakah luka tembak itu dikatakan luka tembak masuk apa luka tembak keluar? Berdasarkan pemeriksaan dan karakteristik dan pola gambaran luka yang ada pada tubuh jenazah, kami mengidentifikasi adanya luka tembak masuk dan luka tembak keluar. Luka tembak masuk dan luka tembak keluar. Betul. Boleh ahli jelaskan berapa luka tembak masuk yang ahli temukan? Yang saya temukan pada pemeriksaan, kami temukan adanya 7 buah luka tembak masuk serta 6 buah luka tembak keluar. Bisa dijelaskan di titik-titik mana saja? Baik, yang pertama dari atas ke bawah izin, kami menemukan satu luka tembak masuk di kepala bagian belakang sisi kiri, kemudian di bibir bawah sisi kiri, kemudian di puncak bahu kanan, kemudian di dada sisi kanan, di pergelangan tangan kiri sisi belakang, serta di kelopak bawah mata kanan, dan terakhir di jari manis tangan kiri. Sebutkan ada 2 luka fatal, satu luka di dada, satu lagi luka di kepala, 2 luka fatal. Tolong dulu jelaskan, kalau di dada itu kenapa dibilang fatal dan berapa lama dampak fatal itu timbul? Yang luka pada dada sisi kanan itu setelah kami telusuri pada otopsi itu dia mengenai paru-paru dan kena pembuluh darah besar sehingga menimbulkan perdarahan. Dapat menyebabkan kematian namun memang tidak seketika. Jadi ada jeda waktunya, biasanya hitungan menit. Kemudian kalau di kepala itu memang dia setelah kami telusuri lukanya pada saat pembukaan rongga kepala itu mengenai jaringan otak. Salah satu otak itu yang kena adalah di batang otak. Batang otak kami kenal sebagai pusat pernafasan, sehingga jika terkena di daerah tersebut itu langsung meninggal seketika. Ahli dari terkait dengan visum, tadi kami menanyakan bahwa luka tembak yang mematikan itu di mana? Ketika seketika ya. Pertanyaan kami menanyakan terkait dengan penembakan yang ada di dada dan di belakang kepala, seketika mati itu di mana? Itu disampaikan oleh ahli yang tadi forensik menyampaikan bahwa yang di kepala. Apakah perlakuan dari para terdakwa dalam hal ini yang sekarang menjadi terdakwa bisa dijelaskan apakah itu merupakan perencanaan atau bagaimana? Berdasarkan ilustrasi tadi dan juga berdasarkan kronologi yang diberikan oleh penyelidik kepada saya melihat memang di sana terjadi perencanaan. Dan kemudian mengapa Rizal itu kemudian bersedia melakukan, karena di dalam posisi hubungan kerja itu dia paling bawah, sehingga kemungkinan melakukan penolakan menjadi lebih kecil ya, apalagi dia masih baru menjadi anggota polisi, takut akan kehilangan pekerjaan dan seterusnya. Itu barangkali yang lebih berpengaruh, dan memang ada perencanaan. Kalau dalam fakta perkara ini ternyata si pelaku tidak pernah menyampaikan rencana apapun setelah terjadinya peristiwa kejahatan, tetapi kemudian setelah peristiwa tersebut terjadi, tindak pidana dilakukan, terjadi penembakan dalam kasus ini, kemudian baru diinformasikan kepada masing-masing pelaku yang lainnya bahwa sebaiknya kita segera mengamankan diri dengan cara begini. Apakah itu termasuk perencanaan? Ada beberapa yang kami bantah, dan ada beberapa yang kami akan tanggapi. Yang pertama, bantahan terhadap mohon maaf dari ahli kriminolog, karena sangat disayangkanlah apabila konstruksi yang dibangun oleh penyidik adalah konstruksi yang tidak secara menyeluruh diberikan kepada ahli, sehingga hasilnya juga tidak akan komprehensif dan justru subjektif
di mana penyidik ini menginginkan semua dalam rumah itu harus jadi tersangka. Terkait tanggapan kejadian di Magelang yang tadi ahli menyampaikan bahwa tidak mungkin itu terjadi, saya pastikan itu terjadi dan tidak mungkin akan saya berbohong masalah kejadian tersebut karena ini menyangkut istri saya. Kenapa tadi penasihat hukum kami ingin penegasan terhadap luka, karena sampai pada persidangan ini belum ada bantahan bahwa tidak ada penyiksaan yang dilakukan terhadap korban Joshua. Sekali lagi saya terima kasih, semoga seluruh yang mendengar ini sudah bisa menyampaikan bahwa tidak ada penyiksaan yang dilakukan oleh saya ataupun yang lain. Saya ingin membantah keterangan dari Gus Inafis yang masuk dalam jebakan pernyataan penasihat hukum. Di sini ahli tolong dibaca kembali bahwa berdasarkan keterangan dari Irjen FS yang menembakkan ke arah lantai pintu gudang dan kamar mandi bawah yaitu Barada Eliezer, dan yang menembak ke arah dinding tangga Irjen FS mengakuinya. Jadi jangan sampai karena ini ditonton publik nanti dipotong kemudian dianggap saya yang melakukan penembakan ke bawah berdasarkan BAP itu. Karena tadi disampaikan oleh kriminologi bahwa tingkatan pangkat klien saya Barada berhadapan dengan Irjen yang pada saat itu Irjen ya. Nah ini menjelaskan terkait dengan relasi kuasa yang dari awal kita sampaikan bahwa ini terkait dengan relasi kuasa. Kemudian terkait dengan yang tadi juga kami perhatikan adalah coba untuk mengaburkan peristiwa ya atau TKP ya, kan sudah terungkap di persidangan bahwa TKP-nya rusak. Itu yang pertama dari Profesor Muhammad Mustafa. Kemudian terus terkait dengan Inafis, karena sesuai dengan BAP dari ahli Inafis bahwa yang menembakkan ke bawah tangga itu adalah saudara Ferdi Sambo. Itu jelas dalam BAP ya, itu kami sampaikan. Soal pesan WhatsApp ke Baradae, Ferdi Sambo berkata, jelas tidak ada doktrin dan ancaman. Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Ferdi Sambo, mengatakan pesan WhatsApp yang dikirim ke terdakwa Richard Eliezer atau Baradae adalah bukti tidak ada doktrin atau ancaman untuk menutup kasus tersebut. Dia mengatakan percakapan sudah jelas dibuka oleh ahli digital forensik yang dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan. Terhadap ahli digital forensik tadi, percakapan saya terhadap saudara Richard itu sudah jelas tidak ada doktrin, ancaman, intimidasi, tekanan, dan saat itu yang bersangkutan berada di Makobrimob, ujar Sambo di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ahli digital forensik dari Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri, Adi Setia, mengungkapkan isi percakapan antara terdakwa Ferdi Sambo dan Richard Eliezer. Hal itu diungkapkan Adi saat dihadirkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU sebagai ahli dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J dengan terdakwa Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Ia mengungkapkan bahwa ada komunikasi antara dua terdakwa itu pada Selasa 19 Juli atau 11 hari pasca tewasnya Brigadir J di rumah dinas Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Batan pada tanggal 8 Juli lalu. Komunikasi berasal dari akun WhatsApp bernama Irjen Ferdi Sambo kepada Richard Eliezer terjadi pada pukul 15.48 waktu Indonesia Barat atau sore hari. Yang pertama adalah dari akun WhatsApp Irjen Ferdi Sambo mengirimkan kalimat, "Kamu sehat ya?" Kemudian Bapak Kapolri menyampaikan kalau ada yang gak nyaman laporkan saya segera. Biar saya laporkan Bapak Kapolri. Papar Adi membacakan percakapan Sambo dengan Richard. Kemudian dijawab akun WhatsApp atas nama Richard, "Siap sehat Bapak." "Siap baik Bapak." Kemudian ditanggapi oleh akun WhatsApp Ferdi Sambo, "Buat tenang keluarga di Manado, ya chat WA saya kalau ada yang gak enak di hati kamu.
urai Adi melanjutkan. Terkait kasus ini, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf didakwa secara bersama-sama telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Dalam dakwaan, jaksa Richard Eliezer menembak Brigadir J atas perintah mantan divisi Propam kala itu, yaitu Ferdi Sambo. Peristiwa pembunuhan Yosua disebut terjadi setelah cerita Putri Chandrawati yang mengaku dilecehkan Yosua di Magelang. Kemudian Ferdi Sambo marah dan merencanakan pembunuhan terhadap Yosua yang melibatkan Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Pada akhirnya Brigadir J tewas di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Atas perbuatan mereka, kelimanya didakwa melanggar pasal 340 KUHP subsidiar, pasal 338 KUHP, juga pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, juga pasal 856 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Kasus Sambo, jaksa juga mendakwa EKS Kadif Propam itu terlibat obstruction of justice atau perintangan penyidikan pengusutan kasus kematian Brigadir J. Ia dijerat dengan pasal 49 junto, pasal 33 subsidiar, pasal 48 ayat 1 junto, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau pasal 233 KUHP subsidiar, pasal 221 ayat 1 kedua junto, pasal 55 KUHP. Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Setelah pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J pada tanggal 8 Juli, ahli digital forensik Puslapor Polri Adi Setia mengatakan pihaknya menemukan handphone yang memiliki grup WhatsApp dengan nama Duren 3. Ia tidak menjelaskan siapa pemilik handphone tersebut. Adi mengatakan grup itu berisi 5 terdakwa pembunuhan. Ahli digital forensik Puslapor Polri Adi Setia mengatakan jadi di HP tersebut ditemukan satu grup WhatsApp dengan nama Duren 3. Di dalamnya ada beberapa kontak di grup tersebut. Di antaranya ada kontak WA atas nama Irjen Ferdi Sambo. Kemudian ada kontak WhatsApp bernama Putri Chandrawati dan seterusnya, kata Adi Setia saat menjadi saksi dalam sidang pembunuhan Brigadir Yosua. Di dalam grup ada terdakwa 5 orang ini, tanya jaksa. Iya, jawab Adi. Namun ia mengatakan sudah tidak ada percakapan dalam grup tersebut. Menurut Adi, grup WhatsApp itu dibuat pada 11 Juli 2022 oleh akun WhatsApp atas nama Ricky Wibowo atau Ricky Rizal. Adapun akun WhatsApp atas nama Richard ditambahkan ke grup tidak lebih dari 1 hari sebelum dikeluarkan. Akun WhatsApp atas nama Richard masuk ke dalam grup tersebut tidak lebih dari 1 hari. Dia di ADD pada jam 5 pagi tanggal 11. Kemudian di remove dari grup tersebut pada jam 8 tanggal 11. Jadi tidak sampai 1 hari, ujar Adi. Adi Setia adalah salah satu dari 5 saksi ahli yang dihadirkan jaksa dalam sidang hari ini. Saksi lain yang hadir yaitu Muhammad Mustafa, ahli kriminologi, Farah Primadani Karu, ahli forensik dan mediko-legal, Adi Firmansyah, ahli forensik dan mediko-legal, dan Eko Wahyubi, ahli Inafis. Dalam dakwaan yang dibacakan jaksa pada 17 Oktober lalu, Richard menembakkan pistol Glock 17 MPY 851 sebanyak 3-4 kali ke arah depan Yosua yang setengah berlutut sambil mengangkat tangan di ruang tengah lantai 1 rumah dinas Ferdi Sambo di Duren 3 pada tanggal 8 Juli. Yosua jatuh terlungkup. Dalam kondisi masih hidup dan menggerang, Richard dalam kesaksiannya mengatakan Ferdi Sambo dengan memainkan sarung tangan menghampiri tubuh Yosua dan menembakkan pistol ke arah belakang kepala. Tarikan pelatuk itu untuk memastikan Yosua tewas.
Kemudian mantan Kepala Divisi Propam Polri itu menembakkan pistol HS-9 dengan nomor seri H233001 milik Yosua beberapa kali ke arah dinding atas tangga dan menempelkan pistol itu ke tangan kiri Yosua. Siasat itu untuk mengecoh penyidik. Eksekusi Yosua berlangsung antara pukul 17.11 sampai 17.16 ketika Verdi Sambo tiba di rumah dinas Kompleks Polri Duren 3. Verdi Sambo memegang leher belakang Yosua dan mendorongnya hingga berada di depan tangga lantai 1. Yosua berhadapan dengan Verdi Sambo dan Richard Eliezer, sementara Kuat Ma'ruf berada di belakang Verdi Sambo dan Ricky Rizal bersiaga apabila Yosua melawan. Kuat Ma'ruf juga menyiapkan pisau yang ia bawa dari Magelang untuk berjaga-jaga apabila Yosua melawan. Adapun Putri Chandrawati berada di kamar lantai 1 yang hanya berjarak 3 meter dari posisi Brigadir J.